Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Pak Bahtiar SPD. Salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mulai cari dengan membaca basmalah. Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, mewakili Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesediaannya untuk bersamai kegiatan aksi nyata disiplin positif dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak untuk CGP Pak Bahtiar B SPD Angkatan 11. Jadi melalui kegiatan ini pihak sekolah memberi dukungan, mensupport seluruh rangkaian demi suksesnya kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Dan melalui kegiatan ini diharapkan kerjasama Bapak Ibu pada saat sebentar Pak Bahtiar akan memberikan presentasinya terkait dengan aksi nyata untuk modul 1.4 dalam hal ini disiplin positif. Dan demi suksesnya kegiatan ini tentu peran aktif kita sebentar untuk berdiskusi bagaimana sebentar materi itu bisa kita share ke teman-teman dan kita berbagi pengalaman, mungkin kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penguatan materi dari calon guru penggerak Pak Bahtiar SPD. Demikian mungkin dari kami mewakili Bapak Kepala Sekolah. Dan untuk lebih menghargai dan mengefisienkan waktu, kami serahkan ke Pak Bahtiar SPD selaku calon guru penggerak untuk Angkatan 11. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan terkhusus bahwa kemauan untuk datang ke sekolah, artinya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang guru. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir hari ini. Salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau. Ya baik, Bapak Ibu, tujuan saya berdiri di sini adalah seperti yang disampaikan tadi Pak Wakasek Sarana atau Pak Arman. Di sini saya akan mempresentasikan disiplin positif dalam tugas calon guru penggerak itu. Ada yang namanya diseminasi ya. Mohon maaf, diseminasi atau diseminasi, namanya benar ya Bapak? Ya, itu ya. Jadi di sini adalah disiplin positif. Nah, kita pasti di sekolah ini Bapak Ibu ada hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan, termasuk itu dalam kegiatan yang sifatnya positif. Nah, di sini ada beberapa kategori disiplin positif yang akan saya jelaskan. Ya, jadi bisa diperhatikan di atas Bapak Ibu. Untuk konsep inti budaya positif itu ada 7. Ya. Jadi ini yang saya pelajari kemarin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ada 7 poin di sini, Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan sebentar atau akan saya paparkan. Ini insya Allah tidak lama, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk selanjutnya ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, dalam membangun budaya positif, Bapak Ibu, ya, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif. Ya, coba kita pikirkan, kalau kita bersekolah dengan keadaan yang tidak aman, tidak nyaman, pasti suasana di sekolah tersebut itu tidak enak sekali, ya. Apalagi sebagai seorang siswa. Ya, saya baca dulu, Bapak Ibu. Di dalam membangun budaya positif, dan sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini berkaitan dengan nilai kebajikan dan kontrol guru terhadap perilaku murid. Ya, positif itu apa? Ya, positif itu adalah kebajikan, nilai kebajikan. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, saya mau meminta dari Bapak Ibu untuk melakukan ini testimoni ya, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui. Ini bisa dibaca di atas. Anda adalah A. Jadi saya menunjuk sebentar mungkin salah satu siapa yang berposisi sebagai A dan B. Jadi, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepal seperti ini, Bapak Ibu ya. Mengepalkan tangan. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda itu. Jadi di sini Anda dituntut untuk mempertahankan, ya, mempertahankan kepalan tangan tersebut itu agar tidak bisa terbuka. Karena di sini sebentar akan diminta dari si B, rekan Anda, itu untuk mencoba membuka kepalan tangan Anda seperti apapun caranya. Ya, di sini mau membujuk, mengharik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan lain-lain. Ya, jadi mungkin sekarang bisa kita coba. Oke, jadi mungkin ini akan berpasangan ya. Bu Asma dengan Bu Bibi, Bu Kiki dengan Bu Dian, Ibu sama Bu Ika. Oke, Pak siapa komentari atau dengan siapa? Ya, coba salah satunya berposisi sebagai ya, coba ini anggaplah Bapak Ibu, Anda itu memiliki sesuatu barang berharga yang Anda genggam, ya, dan barang itu tidak boleh kalian serahkan kepada orang lain. Hanya Anda yang boleh memiliki barang tersebut dan boleh memegang sekuat tenaga. Coba mungkin Bu Bibi, Bu Kiki, atau siapa yang mau berposisi sebagai si A, silakan. Ya, supaya kita bisa tahu. Artinya di sini ada kaitannya sebentar Bapak Ibu tentang hal yang akan saya tunjukkan di sini atau presentasikan. Apa sih maksud dari Pak Bater ini menyampaikan disuruh mengepalkan tangan, kemudian temannya satu itu memaksa untuk membuka dengan cara apapun silakan. Ya. Coba pikirkan, mungkin uang 50 juta di tangan Anda, ya, atau mungkin 100 juta, atau mungkin berlian yang nilainya sangat tinggi, ya. Nah, atau cincin pengikat. Ya, coba Bapak Ibu. Oke, coba kita coba Bu Bibi, kepala tangan, Bu Kiki, Ibu. Oke, salah satunya. Ya terserah kita, Bu Dian, Bu Asma, Bu Ika, mau cara seperti apa? Coba buka kepala tangan itu dan si A ini coba pertahankan. Ya, mau Anda mencubit, mau Anda menggelitik atau apapun itu supaya kepala tangan terbuka, ya coba. Ya kita lihat ini Bu Ika, ya luar biasa sekali mempertahankan kepala tangannya. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
Ya, oke, terima kasih. Itu tadi hanya percobaan ya Bapak Ibu. Dari sini pertanyaannya adalah kenapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua adalah kenapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol sini? Apakah si A atau si B? Si A. Ya, si A yang memiliki kepalan tangan. Kalau dia tidak ingin membuka, ya tidak. Kalau dia membuka, maka dia akan buka. Artinya kontrol itu datang dari si A. Ya. Oke, next. Oke, di sini kita sendiri yang mengingat, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bukan teman kita, itu tidak akan bisa terjadi. Ya, semua apapun si B tadi itu membuka kepalan tangan seperti tadi Ibu Ika, itu tidak akan bisa kalau Ibu tidak mau. Ya, walaupun dipaksa, dicubit, ya, atau digila-gila atau apa, itu pasti tidak akan terjadi kalau tidak ada kemauan dari si A tadi yang punya kontrol. Ya. Oke, jadi di sini menurut Dr. William dasar teori kontrol dan teori choice di sini. Nah, guru di sini tidak dapat memaksa murid. Ya, Bapak Ibu, perhatikan, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Biasa kadang saya lihat kalau waktu sholat itu guru keliling. Sholat. Anak-anak itu tidak akan bergerak kalau bukan kemudian, walaupun pakai ayat berteriak ke sana kemari. Ya, karena dia anak-anaknya punya kontrol. Artinya kita sebagai seorang guru di sini hanya mengingatkan, bukan berarti bahwa kita tidak boleh artinya melakukan suatu usaha keras untuk membuat anak tersebut itu bergerak. Ya. Kemudian yang kedua adalah guru terlihat mengontrol perilaku murid hanya jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Biasa kalau kita mengajar anak-anak ribut, diam. Nah, langsung diam. Itu karena kemudian dia mau diam. Tapi kadang juga ada anak ribut, kita tegur, ada ribut, tetap ribut. Nah, kembali pada dasarnya adalah anak tersebut yang memiliki kontrolnya, bukan ada seorang guru. Nah, tapi kita sebagai seorang guru di sini dituntut untuk bagaimana cara kita supaya murid tersebut itu bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi dalam arti di sini tidak ada tindakan yang mengintimidasi atau hal-hal yang mungkin membuat dia tersinggung, apalagi malu di dalam kelas. Nah, yang ketiga, ya semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Kemudian selanjutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol berulang. Murid akan menolak atau malah ketergantungan. Ya seperti di posisi kalau masih mau. Jadi ada ketergantungan di sini. Kemudian menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, seperti biasanya kita memarahi. Ya. Nah, jadi di sini dalam guru penggerak saya pelajari bahwa kita sebagai seorang guru kalau kita melihat anak-anak melakukan sebuah tindakan yang mungkin di luar dari aturan sekolah, itu kita jangan langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa anak ini salah. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Ya, bisa saja ada hal tertentu yang membuat dia melakukan itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif. Ingat Bapak Ibu. Ya. Contoh kemarin saya sampaikan ayat luar biasa ayat kemarin waktu anak sholat asar duhur asar. Terus sholat asar kemarin. Pada itu saya lihat sendiri. Dia suruh anak sini, ya, dipaksa masuk, tidak mau masuk. Kenapa? Akhirnya mereka sholat asar 2 rakaat. Ya. Itu artinya adalah tidak akan efektif. Artinya kalau tidak ada kemauan dari siswa, tapi kita sebagai seorang guru ya tetap wajib, ya, kita sebagai seorang guru untuk terus mengingatkan peserta didik kita. Oke, next. Baik, Bapak Ibu,
sebagai kesimpulan dari yang pertama tadi, bahwa sebagai seorang guru ataupun murid, ya kontrol itu datang dari diri kita sendiri. Ya, baik itu sebagai seorang siswa, guru, dan seperti itu. Kemudian kedua adalah disiplin positif. Ya, jadi dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ya, pasti kalau kita mengatakan disiplin, Anda pasti mengatakan suatu aturan yang tidak boleh dilanggar. Ya, kemudian juga disiplin positif pada dasarnya merupakan rasa ketaatan, ya, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Seperti nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai ini seperti di kurikulum kita sekarang itu penerapan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sini di dalam profil tersebut. Ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Yang kedua, berkepentingan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya. Jadi kita harapkan di sini positif itu artinya kita mengacu pada profil pelajar Pancasila ini. Ya. Kita pasti tahu bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kira-kira di sini positifnya atau budaya positifnya itu apa yang bisa kita terapkan, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, begitu juga dengan berkepentingan global. Ini berkaitan dengan mungkin contohnya seperti mencintai budaya yang ada. Ya, kemudian bergotong royong. Ya, sebagai seorang guru seperti ini, alhamdulillah terima kasih karena ada kolaborasi antara saya dengan Bapak Ibu. Gotong royong itu tidak selalu dimaksudkan dengan kerja bakti, ya. Tapi gotong royong ini kalau dalam lingkungan pendidikan itu bisa dengan kolaborasi. Artinya kolaborasi artinya menyelesaikan suatu masalah atau mungkin menciptakan sebuah solusi bersama di sini. Jadi tidak ada mengaitkan semua pemikiran antara pemikiran satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini kreatif. Jadi sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru harus kreatif. Ya, bagaimana supaya pada saat kita artinya mengajar, anak-anak itu tidak merasa bosan. Ya, kadang kita mungkin dilihat sebelah mata bahwa apa yang dilakukan Bapak itu dalam, kenapa harus seperti itu? Ya, padahal mungkin seperti itu ada cara supaya anak itu merasa tenang, merasa senang dan bersemangat dalam belajar. Ya, tidak harus menuntut bahwa apa yang kita lakukan hari ini besok itu lagi, tidak. Kita harus kreatif. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Ya, sebagai seorang guru juga ini dan siswa juga harus selalu mencari informasi. Kita jangan serta-merta mendapatkan sebuah informasi kita langsung menerima dengan sukarela, tidak. Nah, kita harus kritis. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Jadi di sini seorang siswa juga dituntut untuk mandiri, termasuk seorang guru. Mandiri dalam arti di sini, saya sebagai seorang guru, saya selalu berpikir bagaimana cara saya supaya bisa membuat suatu inovasi terbaru untuk kegiatan saya pada saat saya mengajar. Ya, jadi artinya saya bergerak sendiri bukan berarti bahwa saya tidak membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting. Ya, kemudian itu yang keenam lagi yang mandiri. Baik Bapak Ibu, ingat bahwa nilai-nilai universal ini artinya budaya positif harus lahir dari profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, next. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kadang kita menemukan seorang siswa melakukan satu tindakan mungkin hal yang tidak terpuji.
itu ada tujuannya. Anak itu pasti memiliki tujuan. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar. Ya, next. Ya, untuk lebih jelasnya di sini Bapak Ibu bisa kita perhatikan ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Lazar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian itu adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, jadi seseorang itu melakukan suatu tindakan itu karena menginginkan semua ini. Yang pertama bertahan hidup. Ya, pasti kita ingin sehat supaya kita bisa bertahan hidup. Kita butuh kesehatan. Kita butuh rumah. Kita butuh makanan. Kita butuh pakaian. Ya, bisa bayangkan Bapak Ibu kalau salah satunya di sini contoh kita tidak punya kesehatan. Kita punya rumah, makanan, pakaian tapi tidak sehat. Ya. Artinya untuk bertahan hidup ini ya setidaknya ada 4 poin yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kesehatan, kedua rumah, makanan dan pakaian. Untuk yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Setiap manusia itu Bapak Ibu pasti menginginkan ini. Tidak ada seorang manusia yang tidak menginginkan artinya cinta, teman, keluarga, dan pasti kita memiliki perasaan seperti rindu. Itu adalah manusiawi. Ya, kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ya, di sini kadang seorang siswa itu melakukan suatu tindakan yang mungkin di luar dari aturan karena dia ingin diakui. Mungkin kadang kita sebagai seorang guru pada saat mengajar yang kita perhatikan itu terus yang artinya selalu angkat tangan, itu terus kita perhatikan. Padahal ternyata ada anak di sini yang ingin juga diperhatikan, ingin diakui juga oleh kita sebagai seorang guru. Ya, bahwa ternyata ada anak di sana yang jauh lebih hebat daripada anak yang di sini. Ya, kemudian yang kedua adalah memimpin. Jadi anak itu selalu merasa dia ingin memimpin. Ya, biasakan kita menemukan di dalam kelas Bapak Ibu ada anak yang selalu artinya melakukan satu ulah yang itu karena dia menginginkan perasaan memimpin. Kemudian agresif. Ya, yang selanjutnya adalah ingin dihormati. Kemudian untuk kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Ya, di sini ada mandiri, dia tidak ingin terikat, kemudian pilihan dan fleksibel. Yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak itu butuh bermain, tertawa, artinya menginginkan liburan, bergaul dan sejenisnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mulai dari bertahan hidup, memiliki kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi mungkin Bapak Ibu kita bisa perhatikan ini. Ya setidaknya mungkin salah satunya mungkin kita anggap itu adalah hal yang positif, kemudian kita bisa terapkan itu dalam lingkungan belajar kita. Dan kalau saya sih artinya ini, saya selalu menganggap siswa saya itu adalah keluarga. Jadi pada saat saya artinya mengajar, saya tidak melihat satu siswa artinya bahwa kamu harusnya kelompok ini, kamu di kelompok ini tidak. Semuanya sama. Ya, kita merasa bahwa semua siswa yang ada di dalam kelas saya adalah sama. Oke, di sini ada satu contoh teks. Mohon maaf, mohon izin Bapak Mentari, beliau senior saya. Ya, oke, Bapak Mentari, wali kelas 11 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Fajri. Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang selalu meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang seharusnya Bapak Mentari lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab dulu Bapak Ibu? Ini kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak Mentari dan kemudian apa alasan Fajri melakukan hal itu? Ada yang bisa sampaikan secara langsung Bapak Ibu?
Ya. Jadi di sini masalahnya ini masalahnya. Di sini Fajri selalu meminta atau mengambil makan siang dari Dwi. Yang pertama dulu, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Mentari di sini, Bapak Ibu? Apakah Pak Mentari diam saja, ataukah mungkin melakukan satu tindakan dengan artinya memanggil siswa tersebut untuk mencari tahu? Ya, memanggil ya Bapak Ibu ya. Kemudian kira-kira alasan dari Fajri melakukan hal itu apa Bapak Ibu? Kalau kita mengaitkan dengan 5 teori apa yang pertama tadi itu, yang 5 kebutuhan dasar manusia itu, apakah dia ingin bisa di next? Ini. Apakah Fajri ingin bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, balasan, kesenangan? Nah, semua jawabannya ada di sini Bapak Ibu, jadi tinggal dilihat. Jadi dalam konteks penerapan di sini positif, Bapak Mentari sebaiknya mencari tahu alasan Fajri melakukan tindakan tersebut. Jangan langsung, wah ini gimana ini, jangan. Kita harus tahu alasannya. Oh ternyata Fajri di sini alasannya dia melakukan itu karena posisi bertahan hidup Fajri apa? Ya, dia tidak punya uang jajan, dia tidak punya bekal, sehingga melakukan tindakan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Jadi Fajri di sini tidak berpusat perhatian temannya. Dia itu ingin memiliki apa namanya tindakan seperti ingin dipuji, ingin disayang, ya. Jadi kemudian untuk penguasaan, Fajri merasa hebat karena dia bisa menurutinya. Ya, dia bisa menguasai diri, dia bisa mengambil makanan kebanyakan seenaknya. Kemudian selanjutnya kebebasan. Jadi Fajri merasa bebas karena bisa berbuat semaunya tanpa ada yang artinya menegurnya dan sebagainya. Makanya dia tadi itu melaporkan kepada wali kelasnya itu Bapak Mentari. Kemudian terakhir di sini kesenangan, Fajri senang dengan ekspresi yang kesal. Dia itu kesal, apa artinya senang kalau melihat orang itu kesal. Ya. Jadi itu. Jadi ingat Bapak Ibu, kesimpulan bahwa kita sebagai seorang guru kalau kita melihat siswa melakukan tindakan yang mungkin di luar dari aturan atau mungkin tidak mengenakan, ya kita jangan langsung memvonis atau memarahi. Kita tanya dulu alasan Anda melakukan itu apa. Kalau dia menyampaikan lapar Pak, betul satu, rasanya positif. Ya, kecuali kalau sudah artinya tindakannya sudah memukul atau lebih dari itu mungkin bisa kita artinya ambil tindakan lebih serius lagi. Dalam artian di sini bukan berarti kita juga ikut memukul tidak. Tetap hal yang sama kita lakukan. Ya. Oke, jadi wajib kita untuk mencari tahu dulu alasan dari siswa tersebut melakukan satu tindakan yang kurang baik itu tadi. Oke, next. Nah, yang tepat di sini adalah motivasi perilaku manusia. Next. Ya, di sini semua perilaku itu tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memiliki tujuan. Ya, ada juga motivasi perilaku manusia. Next. Yang pertama di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaan sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori motivasi seperti ini, saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Next. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu datang dari luar Bapak Ibu. Ya, dari luar. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya hal ini akan terjadi artinya muncul dari luar. Tindakan ini artinya pengaruhnya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Artinya dia mengharapkan imbalan dari orang lain itu dari luar. Ya, ini ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Diri sendiri berarti datang dari dalam diri, yaitu intrinsik. Ya, ini pernah diajarkan mungkin bahasa Indonesia apa materi? Ya, intrinsik dan ekstrinsik di garis setelah prosa ini kalau tidak salah. Seperti cerpen dan sebagainya. Ya, oke, next.
di sini kita baca kembali. Jadi Yusran kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya, Ibu Hajar bertanya, Yusran menjadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan HP-nya, menjadi gagap saat berupaya menjawab. Temannya pun tertawa melihat Yusran yang bicara gagap dan terkejut. Ibu Hajar membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Hajar? Tindakan Ibu Hajar apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pak Arman mungkin bisa jawab. Kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Hajar tadi yang menyuruh siapa tadi Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki? Terima kasih Pak Bahtiar. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi melihat tindakan dari Ibu Hajar yang membiarkan Yusran kemudian meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kalau pemahaman saya ini adalah bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Saya kira seperti itu Pak Bahtiar. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak yang dilakukan Ibu Hajar di sini? Artinya dia menyuruh Yusran maju ke depan untuk berdiri satu kaki. Ingat, konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Setuju atau tidak? Tidak, karena ini adalah bentuk hukuman. Ya, ingat Bapak Ibu, kita itu jangan sampai terpikir untuk menghukum siswa. Contoh seperti ini. Ibarat contoh siswa Pak Hidayat mengajar mata pelajaran olahraga, tiba-tiba ada anak datang terlambat. Pak Hidayat menyuruh anak tersebut untuk lari keliling lapangan. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Kecuali kalau seperti ini, ya. Jadi siswa ribut di dalam kelas, mengganggu temannya, tiba-tiba kita bentak, keluar. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, seumpama anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kemudian kita menyuruhnya untuk menuliskan kembali dengan jumlah mungkin lebih dari yang kita sudah tetapkan pada temannya, itu konsekuensi atau hukuman? Itu konsekuensi atau hukuman? Ada tugas yang tidak dikerjakan, kemudian kita suruh anak tersebut untuk mengerjakan ulang lebih dari apa yang dikerjakan temannya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah tahu bentuk yang mana hukuman, yang mana konsekuensi di sini. Jadi saya juga Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan yang Hajar ini. Karena di sini menciptakan suasana, artinya dari hati seorang Yusran di sini pasti merasa tersakiti. Yang pertama dia ditertawakan. Yang kedua dia malu karena dia harus berdiri di depan kelas dan dilihat oleh teman-temannya. Jadi Bapak Ibu usahakan pikirkan suatu tindakan yang kita lakukan ini apakah menyakiti atau tidak, mendidik atau tidak. Beda ya, menyakiti dan mendidik. Ya, itulah tadi perbedaan konsekuensi dan hukuman. Oke, next. Oke, di sini untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 3 di sini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Hukuman itu identitas gagal. Ya, gagal. Kalau kita menghukum siswa berarti kita sebagai seorang guru itu sudah gagal. Ya, gagal. Peraturannya adalah kamu harus itu. Biasanya kita pokoknya kamu harus begini. Itu kemauan kita. Dan ini sebenarnya tidak boleh. Kemudian kedua, murid membenci aturan. Kemudian yang ketiga, menyalahkan diri. Murid tersakiti, perilaku pasif agresif, tindakan nyaman untuk jangka waktu lama. Intinya adalah kalau bentuk hukuman itu identitas gagal dan itu tidak boleh kita terapkan dalam lingkungan pendidikan. Ya, jangan selalu membiasakan kita menghukum. Ingat, tahu dulu penyebabnya, baru kita artinya memberikan kesimpulan atau solusi. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kita sebagai seorang guru artinya kalau memberikan konsekuensi itu sesuatu hal yang dianggap wajar, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah kita tidak memberikan suatu tindakan kepada siswa itu lebih dari apa yang dia lakukan. Yang pertama di sini, apa pertanyaannya bisa kau lakukan?
Barangkali contoh, dilarang datang terlambat, contoh belajar olahraga tadi. Jadi dia tahu aturannya, tapi dia terlambat, makanya dia disuruh lari keliling lapangan. Ya, kecuali kalau terlambat dalam tidak belajar mata pelajaran olahraga, kemudian dia disuruh lari ke lapangan keliling, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian murid hormat aturan. Selanjutnya murid patuh pada aturan. Selanjutnya murid tidak nyaman, penguatan sementara, tidak nyaman untuk jangka waktu singkat. Mungkin sebentar dia merasa kesal, tapi itu tidak dia pikirkan selamanya. Beda dengan hukuman, itu dia pikirkan sampai mungkin sampai dia selesai sekolah, sampai dia sarjana, sampai dia menjadi guru. Oh, neraka guru luar biasa. Sampai sekarang saya ingat, nah hukum itu jangka lama. Kalau konsekuensi sudah diberikan konsekuensi sekarang, sebentar selesai konsekuensi 1-2 jam sudah dilupakan. Ya. Nah, kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah tindakan, identitasnya ini adalah sukses. Jadi kita sebagai seorang guru ini, kalau kita bisa melakukan ini sementara ada penjelasannya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi akan kita pahami. Mungkin pernah kita terapkan, tapi kita tidak pernah sadar bahwa ternyata ini adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini apa yang kita yakini, apa solusi terbaiknya? Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Dan artinya di sini yang kita yakini kalau ada suatu peraturan, itu kan satu pasti kita yakini ya. Sekolah kita memiliki aturan, itu pasti kita yakini. Dan itu ada, aturan sekolah ada. Kemudian apa solusi terbaiknya kalau siswa melanggar? Jangan malah tindakan hukum. Yang kedua, menghargai orang lain. Ya, jadi dalam restitusi itu Bapak Ibu ada tindakan menghargai orang lain walaupun orang tersebut itu salah. Kita tahu dia salah, tapi tetap sebagai seorang guru ada tindakan saling menghargai. Ya, itu adalah tadi tujuannya kenapa kita bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Ya, gitu. Kemudian ini akhirnya menjadi disiplin. Kalau kita lakukan tindakan ini, kemudian secara otomatis siswa tersebut itu, walaupun mungkin tidak hari ini, atau pada saat kita menyampaikan apa yang bagian pertama dan kedua, siswa itu secara otomatis akan berapa? Secara berkesinambungan itu akan terbentuk menjadi siswa yang menjadi disiplin. Kemudian dapat penguatan. Jadi kita sebagai seorang guru itu kalau kita sudah memberikan mengingatkan anak-anak, jangan hanya sekedar artinya diingatkan tanpa ada penguatan. Nah, pergi ke sholat, kalau kita tidak sholat fitnah sama kita artinya seperti ini bla bla itu penguatan. Tapi sholat. Tapi kita tidak pernah menyampaikan kalau kita tidak sholat itu dapat apa? Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini akhirnya masalah terpecahkan. Dengan tindakan-tindakan ini tadi, oh ternyata masalah terpecahkan. Selanjutnya adalah menguatkan untuk jangka panjang. Ingat, lain kali jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Kalau bisa semua kesalahan atau hal-hal yang menjadi aturan sekolah, baik di dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat, apa yang menjadi tidak boleh itu jangan dilakukan. Ya. Oke, next. Oke, di sini ada berarti Bapak Ibu membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, hukuman ya. Kemudian yang kedua, membersihkan lantai karena melupakan cat air, itu adalah ya konsekuensi. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, ya hukuman. HP disita saat kedapatan menonton film, ya sesuai ya. Ini konsekuensi. Mengganti buku pakai sekolah yang dihilangkan, konsekuensi. Ya, artinya menggantikan buku yang dihilangkan, itu kan konsekuensi. Oke, next. Nah, yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Next. Ya, di sini kita perhatikan ada ilustrasi di atas. Ya, yang pertama, seorang guru, apakah kamu tahu aturannya? Ya, kemudian apa solusi yang kamu tawarkan? Jadi sebagai seorang guru di sini kita harus artinya seperti ini, tidak boleh
artinya serta-merta artinya memvonis bahwa anak ini salah. Kalau dia melakukan tindakan yang kurang baik, ya kita tanya dulu. Ya, apakah Anda tahu sekolah kita ada aturan atau tidak? Ya pasti mereka jawab ada, Pak. Ya. Kemudian solusinya apa? Jadi kita menawarkan solusi. Ya, contoh siswanya terlambat ke sekolah. Dia mengatakan alasannya jauh. Ya, jadi kita menawarkan solusi. Solusinya apa? Apa yang buat siswa tersebut itu merasa bahwa ini bisa juga ini. Contoh, ya kalau terlambat bangun, ya minta mungkin orang tua disampaikan atau mungkin pasang alarm supaya kalau pagi itu bisa bangun lebih cepat. Itu artinya adalah solusi yang kita tawarkan. Kemudian apa yang kita yakini sebagai seorang guru, apa yang kita yakini dalam arti di sini yang menjadi aturan sekolah itu yang harus kita yakini. Kita juga sebagai seorang guru jangan mengubah aturan yang sudah ada dalam sekolah di luar dari apa yang sudah menjadi keputusan. Ya, kemudian kita harus patuhi aturan. Nah, tidak boleh seperti ya, patuhi aturan saya atau awas. Ini tidak boleh. Ya, kalau terlambat besok, awas ya. Kita tidak boleh begitu. Kemudian saya mengucapkan perasaan seperti jujur anak saya kecewa sekali sama kita. Itu jangan. Karena anak itu pasti merasakan satu hal. Gini Bapak. Ya. Itu bagaimana kalau kita di posisi itu, kita dikatai oleh seseorang jujur kecewa sama kita. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Pasti merasa ya, balik. Ya. Kemudian di sini, bantu dulu ya, ini demi Bapak, jangan seperti itu. Kalau bisa sini artinya satu hal yang berkaitan dengan aturan sekolah, jangan yang berkaitan dengan pribadi seorang guru. Ya, supaya anak kita merasa, karena kadang kita melihat seorang murid Bapak Ibu, dia itu hanya takut pada satu dua guru saja. Pada saat belajar, contoh, kalau guru mata pelajaran A ini masuk, dia tenang, diam, patuh. Tiba-tiba mata pelajaran lain, muncul mesinnya ribut nih, jalan kesana kemari. Nah itu. Jadi siswa sekarang itu takutnya hanya pada satu dua orang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu memberikan solusi, artinya yang betul-betul menjadi aturan sekolah atau aturan bersama. Jangan yang menjadi hanya aturan kita saja. Ya, jangan. Walaupun artinya kita sebagai seorang guru itu punya yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, kalau perlu pada saat penerapannya itu tetap kita kaitkan bahwa penerapan kesepakatan kelas ini juga itu wajib menjadi hukum dipatuhi oleh semua guru mata pelajaran yang lain. Oke, next. Ya, di sini menurut Dian dosen dalam buku restitusi, jadi guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin mereka selama ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus kembalikan kepada diri kita dulu. Ya, sebelum melakukan tindakan, contoh terlambat siswa kita marahi, kembalikan dulu sama diri kita. Apakah saya sebagai seorang guru ini selama saya mengajar tidak pernah terlambat? Kalau kita merasa pernah, berarti ada tindakan. Saya tidak boleh seperti ini karena saya juga pun pernah. Berarti ada tindakan khusus, tindakan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jangan langsung memarahi, jangan langsung artinya memukul dan lain sebagainya. Tanyakan apa sebabnya, apa alasannya, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian di sini apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memendirikan murid. Kalau tindakan-tindakan artinya selalu terlalu mengacunya pada diri kita, itu otomatis membuat siswa itu merasa tidak merdeka. Ya, kecuali kalau kita artinya sampaikan bahwa, aturan ini saya sampaikan karena memang ini adalah aturan sekolah, bukan aturan Bapak. Ya, datang terlambat itu memang tidak boleh dan wajib bagi seorang, bukan hanya pada siswa, tapi juga pada guru. Nah, itu. Kemudian next. Ya, di sini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, Anda berada pada posisi yang mana di sini? Kalau penghukum, menghukum hukuman fisik maupun verbal atau aturan dan dapat menekan murid lebih dalam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh tadi, membuat rasa bersalah itu adalah ini tadi si user tadi apa namanya? Ribut dan sebagainya, kemudian disuruh gurunya berdiri. Itu namanya tindakan membuat rasa bersalah.
Ya, kita membuat anak-anak itu membuat selain merasa bersalah, dia juga merasa malu. Adakah mungkin posisi kita di sini Bapak Ibu sebagai teman? Ya, ya atau tidak? Pada saat Anda mengajar, di sini Anda mengajar, Anda menjadikan murid Anda itu posisinya sebagai seorang apa? Entah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ini seperti ini. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi menggunakan data sebagai alat bukti, itu pemantau. Kalau teman, mengontrol murid melalui persuasif, mempengaruhi dengan humor dan candaan. Artinya sebagai seorang guru, kadang kita mendengar siswa dan murid ya, artinya itu tidak canggung, maksudnya saling bercanda. Itu mereka sudah saling merasa seperti teman. Ya, tapi sebagai seorang guru itu jangan jadi seperti ini, jangan. Karena itu ada, kalau dilihat secara kasat mata itu seakan-akan murid itu kurang menghargai guru, walaupun sebenarnya positif. Ya, kita sebagai seorang guru di sini harus menjadi seorang manajer. Ya, mendorong murid bertanggung jawab menemukan solusi masalahnya. Manajer artinya adalah kita jangan artinya memberikan solusi, kita juga bantu ini, kita ini, biarkan dia artinya mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam artian kita tetap menuntut siswa tersebut, ya, untuk mendapatkan ini solusi masalahnya. Ya, ingat sebagai seorang guru itu bukan tidak boleh menjadi seorang teman, boleh. Tapi beda di dalam lingkungan sekolah, beda di luar lingkungan sekolah. Ya, sekarang di luar Bapak Ibu mungkin berteman dengan siswa, mungkin jalan bareng, nongki bareng, apa-apa. Tapi kalau di sekolah aturannya beda lagi. Saya gurita, Anda siswanya. Ya, jangan malah menyamakan apa yang Anda lakukan di luar sama dengan apa yang Anda lakukan di dalam lingkungan sekolah atau dalam kelas. Oke, next. Ya, jadi ini posisi manajer menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, berdaya dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Karena kita di sini dalam posisi manajer ini, kita tidak selamanya mencampuri urusan siswa dalam artian kasih masalah diskusi. Kita tidak memberikan kesempatan dia untuk berpikir dulu, mencari solusi dulu, biarkan dulu. Ya, bukan berarti kita abaikan, tidak. Tetap ada tindakan yang akan kita lakukan. Ya, sebagai seorang manajer ini. Next. Oke, di sini coba diperhatikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan, kamu tahu akibatnya? Itu adalah pemantau. Kemudian yang kedua, apa keyakinan kita? Keyakinan maksudnya adalah aturan-aturan yang sudah ada dalam sekolah itu kita sampaikan. Anda tahu aturan sekolah seperti apa? Kita bukan membuat aturan sendiri. Nah, menurut Bapak ya, Bapak itu pernah mengatakan ini, kamu itu tidak boleh seperti ini, bukan. Tapi kita, apa yang menjadi keyakinan kita bersama? Keyakinan artinya dalam bentuk bukan hanya pada satu dua orang guru, tapi semua guru tahu, oh keyakinan ini memang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Maka kita sebagai seorang guru juga yang melakukan berposisi pada manajer ini tidak merasa terbatas untuk melakukan satu tindakan, karena memang yang kita lakukan adalah keyakinan sekolah, aturan sekolah. Ya. Kecuali kalau kita melakukan tindakan, artinya disuruh anak merangkak ke selokan, nah itu sudah di luar keyakinan sekolah. Pasti kita juga merasa aneh kalau Bapak Ibu, ada muka foto ini tadi padahal bukan aturan sekolah. Tapi kalau ada hal artinya negatif terjadi pada tersebut, tapi yang kita lakukan adalah sesuai dengan keyakinan atau peraturan sekolah, kita pasti akan dibantu. Karena memang itu sudah menjadi aturan sekolah. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu tindakan adalah menghukum. Jadi kita selalu mencatat anak tersebut itu selalu melakukan kesalahan. Emosi, dirinya emosi. Ya, nah itu tindakan penghukum namanya. Kalau tidak masalah, nanti ibu bantu. Ini ada toleransi sedikit di sini Bapak Ibu. Ya, ada masalah siswa, kita menawarkan bantuan. Ya, kita mengajak siswa tersebut di sini menjadi posisi sebagai seorang teman. Yang kelima, ibu pasti sedih dengan kelakuanmu. Ini pembuat rasa bersalah. Dia melakukan tindakan hal-hal yang negatif di sekolah. Tiba-tiba kita katakan seperti itu. Pasti malu, kecewa sekali. Dia pasti merasa bersalah. Ya, mana orang tanya berpikir. Oke, next.
Oke, yang terakhir, bukan yang ini yang kedua dari terakhir, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu pernah saya sampaikan kalau tidak salah jauh dulu bahwa keyakinan kelas dengan peraturan kesepakatan kelas itu beda. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Artinya bersama dalam arti hanya seorang guru hafal ini saja. Karena di dalam kelas Bapak Ibu, si guru A ini beda aturannya, si B beda aturannya, itu bukan keyakinan, tapi itu kesepakatan kelas. Ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di sini contoh keyakinan kelas tapi tidak kentara. Contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti hanya disiplin. Kalau kita disiplin artinya tidak boleh terlambat nih, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Itu kan sudah dijelaskan semua situ kalau kita mengatakan disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Dikasih tugas contoh piket. Ya, tugas Anda hari ini menyapu. Rasa tanggung jawab Anda di mana? Kita tidak perlu lagi memberikan melakukan pembersihan pagi hari pada oleh si ini. Itu cukup kita tanggung jawab. Berarti Anda sudah tahu. Oh, tanggung jawab itu berarti pertama tidak boleh terlambat. Yang kedua tanggung jawab adalah kalau ada tugas itu harus selesaikan. Ya, pulang harus jam sesuai dengan aturan sekolah. Itu tanggung jawab semua. Ya, kita tidak perlu merincikan semua poin-poinnya apa. Itu namanya keyakinan. Kemudian selanjutnya adalah saling menghormati. Ya, saling menghormati antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru. Ya, kadang kalau kita mengajar Bapak Ibu, kalau itu siswa bersudah, ya, atau mungkin ada siswa yang sering mencontek. Padahal temannya itu tidak merasa senang apa yang dilakukan, mencontek pekerjaannya. Ini Pak, mencontek terus menunggu. Itu namanya tidak ada saling menghormati atau menghargai. Ya, oke, next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu melihat, mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Ya, contohnya yang saya sebutkan Bapak Ibu, daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang penting kita buat keyakinan. Keyakinan kelas artinya keyakinan itu bukan hanya pada satu dua orang saja yang menerapkan, tapi semua wajib. Ya, semua wajib guru mengikuti keyakinan itu. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, itu semua. Ya, kita tidak perlu uraikan lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Nah, di sini bentuk peraturan dan keyakinan. Kalau peraturannya itu dilarang merokok, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Ya, cukup kita mengatakan kesehatan berarti itu sudah luas. Ya, itu sudah luas sekali maknanya. Kemudian keyakinan menghargai. Ini biasa ada siswa saling malak, pajak-pajak, ada Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga disiplin, ini datang tepat waktu. Keyakinan kejujuran, jadi jangan mencontek saat ujian. Keselamatan, gunakan helm saat berkendara. Ini cukup ini sama semua yang kita pasang di dalam kelas kita. Jadi sebagai seorang guru itu setiap masuk itu pasti bisa tahu kesehatan itu berkaitan dengan apa sih. Ya, jangan ini kalau dalam merokok itu saja menjaga tidak merokok, tapi narkoba. Kalau kita mengatakan kesehatan, maka semuanya sudah masuk. Dilarang merokok, dilarang minum keras, dilarang narkoba, ya kan? Jadi kalau hanya satu, susah kita. Panjang sekali, penuh tak, benar tak. Kalau ini cukup 5 poin, ini sudah banyak sekali perincian yang bisa kita sampaikan di sini. Next. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, bahwa sebagai seorang guru itu kita harus menerapkan ini sebenarnya. Mungkin sudah ada penerapan di antara Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata ini adalah yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Dan lebih khusus ini di BK, saya pernah melihat guru kaya menerapkan ini.
Next. Oke, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita yang memaksa mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan. Tapi kita, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk membuat siswa tersebut sadar bahwa kesalahan saya harus saya perbaiki, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Oke, ada contoh kasus di sini, kasus indisipliner. Pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Wazwan sedang mengajar PJOK di kelas 11 IPS 2. Karena ada kepentingan desak, Pak Wazwan hanya memberikan tugas untuk murid kelas 11 IPS 2. Saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, Sunarti hanya asyik bermain games di bangku guru. Tiba-tiba Pak Fauzan masuk dan kaget melihat Sunarti bermain games. Pak Fauzan pun langsung menyita HP Sunarti sesuai peraturan sekolah. Jika Anda Pak Fauzan, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Contoh ada sebagai seorang guru, Anda berikan ada keperluan, Anda berikan tugas, tiba-tiba Anda kembali, Anda lihat salah satu murid Anda santai-santai dia mengerjakan tugas, ternyata dia bermain game. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ada yang bisa menyampaikan? Atau mungkin kita bagus, atau begitu, atau kita marah? Apa kira-kira Bapak? Pak Hidayat, kira-kira Pak Hidayat bagaimana? Kalau kita kasih tugas siswa, kita percaya sekali, oh ternyata ada salah satu siswa yang tidak mengikuti apa yang disuruh kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa? Apakah tindakan memarahi, ataukah tindakan berdiam saja, atau mengabaikan, atau menasihati? Ya, Bapak panggil dulu kemudian. Beri pengarahan. Iya, oke, siap. Iya, betul sekali. Oke, jadi secara tidak langsung di sini Pak Matahari dulu. Oke, secara tidak langsung sebenarnya Pak Matahari sudah menerapkan segitiga restitusi. Kenapa? Karena ada tindakan yang terstruktur. Nah, tindakan-tindakan apa saja itu Bapak Ibu bisa di next dulu. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar murid dapat menyadari kesalahannya, menjadikannya mandiri, kembali percaya diri, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Itulah segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah tadi keyakinan sekolah kita apa, aturan sekolah kita apa. Jadi next untuk lebih jelasnya. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Dalam teori kontrolnya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi Pak Mentari, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah bagian dari pembelajaran. Jadi kita tidak langsung marah-marah. Ya, oh iya dia anak lagi sumpah kenapa pengen saya suruh yang tidak. Ini ada hal-hal yang kita lakukan. Kita bertanya, bahkan kita perlu menyampaikan. Nah, berbuat salah itu wajar. Tapi kita harus sampaikan wajarnya kenapa. Yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Sampaikan itu. Memang betulnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian salah tapi mencari solusi. Kamu juga punya hak, ya. Artinya dia betul dia punya hak untuk bermain, tapi belum waktunya. Ya, ada waktu istirahat, bukan pada saat jam belajar. Kemudian melakukan itu. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada di sini, teks di sini. Nah, contoh di kasus 2 atau kasus 1 di sini, saya memiliki seorang siswa di sini. Dia marah-marah karena pekerjaannya selalu sontek oleh temannya. Nah, saya sebagai seorang wali kelas itu untuk menstabilkan identitas itu yang pertama, saya panggil dia dulu. Saya panggil anak itu. Nah, kemudian saya tenangkan, tanya, ini adalah semua yang saya tanyakan atau saya sampaikan.
Ya, saya bertanya, kenapa marah-marah? Gitu. Kenapa marah-marah kalau dicontek berjantan? Pasti siswa tersebut marah-marah juga, tuh. Iya, anu Pak begini, selalu contek setiap hari kalau begini. Itu artinya kita sebesar dulu menstabilkan identitas dalam artian mencari akar permasalahannya apa? Mencari tahu semuanya. Seperti itu yang sering dilakukan Bu Rukaya. Kalau ada anak bermasalah, dia tanya dulu satu persatu. Begitu juga kita sebagai seorang guru, kalau siswa melakukan satu tindakan hal-hal yang mungkin di luar dari aturan itu, jangan langsung marah, tanya dulu. Stabilkan dulu identitasnya dalam artian mencari tahu dulu apa permasalahan, apa penyebabnya sehingga dia melakukan itu. Ya, setelah Anda tahu, puji lagi dengan cara berbuat salah itu wajar. Ya, nah, ini tadi anak yang melakukan tindakan itu tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan contoh tadi si contek pekerjaannya tiba-tiba dia mungkin pukul temannya atau mungkin menggebrak mejanya. Sampai kali tidak apa-apa. Wajar kalau kita marah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi untungnya kamu tidak sampai melakukan tindakan lebih dari itu. Contoh tadi mungkin menendang atau mungkin memukul orangnya. Kita sampaikan itu. Ada perasaan di sini Bapak Ibu. Artinya bertanya sambil menenangkan dengan cara seperti ini. Ya, itulah menstabilkan identitas, mencari tahu apa penyebab permasalahan itu terjadi. Kemudian selanjutnya, nah, validasi tindakan yang salah. Ya, kita bertanya Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu tadi penyebab masalahnya apa, penyebabnya apa, tanya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Alasan tadi contoh. Soalnya Pak selalu setiap mengerjakan tugas Pak selalu contek pekerjaanku. Anak-anak pasti sudah mulai merasa turun emosinya. Ya, kalau kita sudah katakan, nah wajar kalau kita marah, pasti anak itu merasa ada pembelaan sedikit dari bapak, ibu guru. Wajar kalau kita lakukan itu. Ya, jadi di sini kita yang kedua, ingat untungnya kamu tidak melakukan tindakan lebih dari itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Contoh tadi, dia memukul meja. Karena dia bisa saja memukul orangnya. Nah, jadi kita kasih penenangan lagi dengan cara, wah, untuk sekali tadi Anda hanya memukul mejanya, tidak sampai memukul orangnya. Ya, jadi kita sebagai seorang jangan perasaan marah-marah juga pada saat mencari siswa tersebut, jangan. Kita yang harus lebih dulu tenang, timbang siswa tersebut. Ya. Ya, jadi kalau marah juga marah siswa, kira-kira apa akhirnya itu Bapak Ibu? Ya, pasti perasaan jengkel juga akan diterima siswa itu sebelum mereka keluar dari ruang mentah. Kemudian, nah, di sini kita sampaikan apresiasi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Itu tadi tidak bisa sampaikan. Wajar, penting sekali kalau kita artinya pertahankan pekerjaan tidak mau dicontek. Ya, itulah tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan maksudnya adalah poin-poin yang sebelumnya saya diperlihatkan tadi, ada disiplin, ada tanggung jawab, saling menghargai. Kita tanya, kalau menggebrak meja itu di depan meja temannya, kira-kira itu masuk dalam kategori keyakinan apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Apakah disiplin? Apakah saling menghargai? Apakah tanggung jawab? Kesehatan? Masuk dalam apa? Contoh, saya tiba-tiba masuk rangkul, pukul meja sini. Apakah itu apa? Ya, saling keyakinan, saling menghargai. Kita tanyakan kepada kira-kira keyakinan apa yang sudah kita langgar. Dia pasti sampaikan keyakinan saling menghargai. Karena saya memukul meja teman saya. Ya, itu. Next. Oke, negara tersebut tidak harus dilakukan satu persatu Bapak Ibu. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, BK, Guru Kaya. Ini sering sekali saya lihat beliau itu menerapkan ini. Dia itu selalu menerapkan yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Dia cari tahu dulu masalahnya apa. Kamu kenapa lakukan itu? Kamu juga kenapa? Dia cari tahu dulu. Dia tidak langsung menyimpulkan bahwa ada yang melapor, Pak begini, Ibu begini. Dia langsung menganggap itu benar, tidak. Dia cari tahu dulu. Menstabilkan identitas, cari tahu dulu masalahnya apa.
Ya, kalau sudah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, barulah dia lanjut ke kedua. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, tidak harus bahwa ini secara apa namanya semuanya harus lakukan. Ya, semuanya harus tidak. Yang penting kita sebagai seorang guru itu pada kesimpulannya bahwa jika anak-anak kita melakukan suatu tindakan yang di luar dari aturan sekolah atau aturan kita, ya kita jangan langsung memvonis dia bahwa kamu salah, ya, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, jangan. Cari tahu dulu apa penyebab sehingga dia melakukan itu. Saya kira semua Bapak Ibu ini tahu tentang ini, tapi ternyata tidak paham. Oh, ternyata yang saya terapkan adalah segitiga restitusi. Ya, istilahnya Bapak Ibu, kalau segitiga restitusi itu yang saya pelajari dalam guru penggerak. Jadi kita di sini diharapkan sebagai seorang guru itu tanya dulu, stabilkan dulu identitas. Ya, kenapa dia melakukan tindakan itu? Ya, jangan juga artinya hanya sesuatu kuliah jalan kesana kemari, karena memang ada tipe siswa begitu, belajar begitu, bergerak kesana kemari. Itulah makanya kita dituntut untuk mengetahui gaya belajar setiap murid. Kita jangan menyamakan semua jadi gaya belajar murid. Ada juga kadang saya Bapak Ibu, kalau saya duduk mendengarkan kadang seperti kelihatan orang. Ya karena memang dengan posisi seperti itu saya bisa paham. Ketimbang dengan cara duduk tegak, ya, memperhatikan secara jelas. Kadang juga orang itu sambil, ya, tapi kita tanya dulu jangan sampai betul-betul tidur. Gitu. Ya. Oke, jadi ingat Bapak Ibu bahwa dalam budaya positif sekolah itu ketujuh poin ini tadi, ini sebenarnya wajib kita terapkan. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa semuanya, cukup salah satu dari itu. Ya, cukup mungkin budaya positif yang setiap hari kita lakukan saja. Apa yang sudah ada itu yang kita pertahankan. Kalau belum ada waktu untuk menambah hal-hal positif lain. Ya, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita. Oke, ada tadi pertanyaan yang saya kirim ke Bapak Ibu. Ada di grup tadi. Oke, tidak usah daftar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan kira-kira budaya positif apa yang pernah Bapak Ibu terapkan di dalam tidak usah di lingkungan sekolah, di dalam kelas dulu. Ada Bapak Ibu yang bisa sampaikan? Coba. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang positif yang telah saya terapkan di kelas itu yang pertama di awal pembelajaran saya awali dengan mengucap salam dan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saya menciptakan suasana belajar yang mendukung seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Karena yang saya dapat saat belajar PPG Prajabatan kemarin, peserta didik itu setiap individu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada kinestetik, visual, dan auditori. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar di mana seluruh peserta didik merasa dihargai dan diterima di kelas itu. Nah, selanjutnya saya juga menerapkan komunikasi terbuka antar guru dan peserta didik dan antar peserta didik dengan Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Gigi. Ya, terima kasih Bu Gigi. Itu satu contoh yang sering kita dengarkan. Saya kira semua dari Bapak Ibu ini sudah menciptakan budaya positif di dalam kelas. Saya yakin itu. Ya, baik itu bahasa Indonesia, ya, baik itu guru olahraga, baik itu guru bahasa Jerman dan sebagainya. Setiap kita masuk dalam kelas itu, budaya positif pasti secara tidak langsung sudah tercipta dan sudah terlaksana.
Ya, ingat kita kembali mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi jangan pernah lupakan itu. Ya, mengucapkan salam saja masuk dalam ruangan itu sudah budaya positif. Ya, apalagi kita mengajukan siswa tersebut berdoa dulu sebelum belajar. Ya, itu artinya sudah melatih siswa tersebut untuk artinya mengamalkan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, apalagi kalau siswa kita suruh artinya silakan kerjakan secara berkelompok. Itu sudah kolaborasi, gotong royong. Ya, itu semua adalah budaya positif. Ya, jadi pada saat ingat Bapak Ibu untuk di sini sebagai seorang guru ingat yang pertama tadi adalah jangan pernah mengambil suatu keputusan tanpa tahu sebab dan alasannya. Jangan. Jadi kita harus ingat bertanya dulu, cari tahu dulu baru kita bertindak. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan kesempatannya hadir di tempat ini. Mungkin kedepannya ada lagi. Ya, insya Allah. Jadi mohon dukungan bantuannya karena yang namanya manusia itu butuh kolaborasi dan kerjasama. Yang tidak menutup kemungkinan, insya Allah saya lagi nanti akan membantu Bapak Ibu. Ya, kita akan pernah kita tidak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.